Kebetulan ya kan barang daripada saudara Joko Widodo ini kan ijazah ini kan masih disita oleh Puslapor Polri. Sekalian dibuka saja. Metodenya apa? Sudah tunjukkan ijazah itu, mari diteliti bareng-bareng. Roy Suryo diundang sebagai ahli, Richmond Sianipar diundang sebagai ahli. Silahkan datangkan ahli yang untuk membela saudara Joko Widodo. Tapi objeknya kan sudah merujuk pada satu objek tadi. Nah, kalau sudah begitu berarti apa? Berarti tinggal keberanian saudara Joko Widodo untuk menunjukkan ijazahnya sebenarnya. Yang selama ini kita juga nggak yakin apakah benar-benar disita oleh Mabes Polda sebelumnya, apakah benar-benar dibawa ke Puslapor Mabes Polri. Makanya dulu saya bernarasi sendiri ya. Kita harus jaga Polda, khawatir tiba-tiba kebakaran barang itu kemudian didalihkan terbakar. Habislah kita urusan ini. Nah, tapi yang menarik saya kaitkan dengan pertemuan saudara Joko Widodo 4 Oktober yang lalu. 4 mata, 2 jam menemui Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Itu kan tidak ada rilis resmi ya. Pembicaraan 2 jam itu apa saja. Setnek sih ya normatif lah, cerita tentang persoalan bangsa. Ngobrol soal perjuangan bangsa. Normatif lah begitu. Tapi kami meyakini salah satunya adalah saudara Joko Widodo sudah mulai meminta ya kekuasaan untuk turun membantu dirinya yang selama ini tidak bisa tertolong hanya menggunakan pengacara-pengacara untuk membuat laporan di Polda Metro Jaya. Ini analisis? Analisis. Ya. Kenapa saya buat analisa itu? Karena memang sejak awal saat saudara Joko Widodo membuat laporan polisi, pengacaranya sendiri itu menceritakan di berbagai podcast bahwa saudara Joko Widodo itu pernah bertanya, kalau saya bikin laporan bisa dicabut tidak? Bisa. Artinya kan memang tidak kemudian punya kemauan berani untuk langsung ke pengadilan begitu. Yang kedua, narasi-narasi yang dibangun oleh kubu saudara Jokowi pasca 30 April 2024 itu membuat laporan adalah meminta Roy Suryo minta maaf, damai, kita akan cabut, kita akan satukan bangsa, janganlah kita terbelah dan seterusnya. Termasuk ya sejumlah pendukung, baik itu dari relawan ya. Saya misalkan dari Projo, Wakatum Projo, ada kemudian dari Joman ya. Ada kemudian dari banyak lah yang bernarasi bahwa ya sebaiknya kita akhiri dan seterusnya begitu. Sisi yang lain saudara klien kami ya Roy Suryo dan Richmond yang lainnya itu kekeh enggak loh, kita punya basis gitu ya, legitimasi ilmiah. 30 April itu hari Rabu, masih ingat betul kami. Kami kan membuat deklarasi di Gedung Joang ya untuk membela Roy Suryo, Fauzia Tiasuma, Richmond Sianipar dan juga Rizal Fadilah. Pada saat bersamaan saat itu kita mendengar saudara Joko Widodo membuat laporan polisi di Polda Metro Jaya. Nah, kami saat itu kompak menyatakan saudara Joko Widodo itu masuk jebakan, blunder. Kenapa? Karena ketika dia menjadi pelapor maka dia harus membuktikan laporannya dengan membawa ijazahnya. Nah, hari ini ketika narasi untuk berdamai itu ditolak mentah-mentah oleh Roy Suryo, mereka kewalahan dan akhirnya ingin mencari cara keluar dari kemelut ini. Bagaimana caranya? Kan dengan cabut kan malu. Masa nggak ada dasar perdamaian tiba-tiba cabut? Ya kan? Maju sampai ke pengadilan takut. Karena barang itu kan pasti akan diperiksa di peradilan dan akan disaksikan oleh seluruh rakyat. Dan kami sudah menyiapkan banyak pertanyaan untuk mencecar barang itu begitu loh. Baik legalitasnya, dari mana asal-usulnya, fontsnya, jenis kertas dan seterusnya. Nah, kita baca bahwa mereka ya hari ini dalam posisi terjepit. Itu pertama pernyataan Dewan Pimpinan Pusat PSI, Partai Solidaritas Indonesia, Ahmad Ali yang meminta Presiden untuk turun tangan untuk menyelesaikan sengkarut masalah ijazah. Baik ijazahnya saudara Joko Widodo plus ijazah SMA Gibran Raka. Ya, itu sebenarnya upaya mereka untuk menyelamatkan masalah yang membelenggu Jokowi dan Gibran dengan turunnya kekuasaan untuk melerai. Hari kan tanggal 2 Oktober yang lalu kelompok pendukung Jokowi bahkan meminjam relawan Prabowo Gibran ya ikut nimbrung itu menuntut klien kami untuk ditetapkan segera menjadi tersangka. Lah, kami jawab kan justru klien kami harus segera di SP3, justru kasus Barreskrim harus dibuka kembali. Dan narasi meminjam kekuasaan untuk menyelamatkan Jokowi bukan hanya tadi yang saya sebutkan, Ahmad Ali, ya kan. Kedua konferensi pers mereka yang meminta segera kalau memang iya kalau enggak hentikan dan seterusnya begitu. Itu kan sebenarnya mereka sudah galau. Sudah mulai khawatir kalau ini terpaksa masuk ke pengadilan dan saudara Joko Widodo harus diadili walaupun hanya saksi katakanlah yang dikasih Polda.
kan yang paling utama adalah harus menunjukkan ijazahnya. Nah, yang terakhir itulah akhirnya sampai Jokowi turun gunung sendiri 4 Oktober dia Pertemuan bertemu itu. dengan presiden. Nah, konteksnya itu yang kami baca. Oh, mereka sudah begitu terdesak dengan masalah yang mereka buat sendiri. Misalnya laporan polisi Polda kan yang bikin mereka sendiri begitu. Kalau mereka nggak lakukan itu mungkin hari ini hanya persoalan narasi opini atau politik saja. Tetapi karena sudah muncul laporan Saudara Joko Widodo 30 April 2025 yang lalu, mau nggak mau ini sudah menjadi perkara hukum. Ini yang kami kejar untuk dibuktikan pengadilan, tetapi pembuktiannya bukan lewat kasus yang di Polda, lewat kasus Barreskrim. Karena apa? Ternyata objek yang diteliti benar sama, identik. Sehingga tinggal membuktikan apakah benar terjadi pemalsuan dokumen atau tidak, 263 atau tidak. Jangan kemudian ngomong dulu tentang masalah fitnah dan pencemaran sebelum dibuktikan dokumennya itu sahih atau tidak. Pemeriksaan terakhir 22 Agustus yang lalu, titip pesan Pak Jokowi, jangan cabut laporan Pak Jokowi. Kami sudah mengeluarkan effort yang besar untuk meneliti ijazah ini. Kami ingin paparkan itu di pengadilan. Nah, bahasa Rismon begini. Artinya bagi Rismon Sianipar, Roy Suryo dan yang lain itu semangatnya sudah rawi-rawi rantas malang-malang putung. Pokoknya ayo semua harus zamanin. Karena semangatnya bukan lagi bicara tentang penelitian, bicara tentang reputasi seorang Rismon atau Roy Suryo, tapi bicara tentang legasi bangsa Indonesia ke depan mau seperti apa. Kita sebagai bagian dari generasi hari ini ingin menuntaskan masalah ini di era kita agar kita tidak mewariskan masalah ini kepada generasi selanjutnya. Dan kalau sudah diwariskan generasi selanjutnya, mereka tidak bisa mengakses bukti-bukti yang hari ini ada yang bisa kita akses hari ini. Akhirnya apa? Ini kan menjadi aib sejarah. Skenario penyelamatan ijazah Joko Widodo itu kami baca beberapa skenario ya. Misalkan polisi menerbitkan SP3. Sehingga tidak perlu diperiksa di pengadilan. Itu untuk kasus yang di Polda. Sementara kasus yang di Barreskrim juga dihentikan. Padahal ini adalah tindakan yang bertentangan. Kenapa? Tidak mungkin orang menyatakan itu ijazah itu asli ada kasus fitnah. Sebaliknya tidak mungkin kasus fitnah itu dihentikan kalau ijazahnya itu tidak asli, tidak palsu. Berarti kalau Polda dihentikan di SP3, Barreskrim harus lanjut, nggak ada pilihan kemudian Poldanya dihentikan di SP3, Barreskrimnya juga tidak dibuka kembali kasusnya. Tapi skenario ini mungkin saja muncul. Itu penyelamatan kasus ini pertama oleh institusi kepolisian. Yang kedua, penyelamatan kasus ini melalui institusi kejaksaan. Jadi hasil penyelidikan dikirim ke jaksa, kemudian jaksa mengeluarkan kebijakan SKPP. Surat keterangan penghentian penuntutan. Nanti alasannya bisa jadi karena deponering, penyampingan kasus demi kepentingan umum yang lebih luas. Daripada nanti udahlah kita deponering saja. Nah, ini minjam wewenang jaksa. Ya begitulah penjelasan dari pengacaranya Roy Suryo. Semoga kasus ini cepat selesai sehingga semuanya bisa fokus demi kemajuan bangsa.